Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Safira Sasabila dengan NIM akhir 267 dari kelas H angkatan 24 jurusan Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan di sini saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kimia analis dasar yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa memperbaiki nilai saya yang kurang maksimal pada kuis kimia analisis dasar di pertemuan ketiga. Satu dan ketiga, maaf. Nah, jadi untuk yang nomor satu, berikut ini analisis kimia di bidang farmasi yang kurang tepat. Jadi, analisis kimia dalam bidang farmasi ini tidak hanya kita menguji obat-obatan saja, tapi kita juga punya hak dan wewenang untuk menguji kosmetik, makanan, obat-obat tradisional, bahan alam. Jadi, kita biar tahu apa sih senyawanya dalam suatu zat dalam suatu obat tersebut. Lalu kita juga punya wewenang untuk menjamin mutu dan keamanan obat, apakah itu aman untuk pasien dan bagaimana jika itu untuk hipertensi atau sebagainya, evaluasi mutu, dan penentuan karakteristik bahan baku obat yang bukan dan atau kurang tepat untuk analisis kimia ini adalah mengawasi peracikan obat pada pelayanan farmasi untuk diberikan pada pasien. Karena ini tuh bukan termasuk ranahnya kimia analisis dasar, tapi ini tuh lebih ke farmasetika dan juga pelayanan atau manajemen kefarmasian. Jadi jawabannya yang E. Nomor 2. Nah, jadi apa sih suatu senyawa kimia yang akan dianalisis dalam suatu sampel? Nah, ini sudah dijawab, yaitu analit. Nah, mari kita bahas untuk opsi-opsi yang lain. Blanko. Blanko ini adalah pengujian tanpa penambahan sampel. Lalu reagen. Reagen ini adalah reaksi kimia yang ditambahkan dalam sampel. Jadi reaksi kimia ini berupa larutan yang dimana jika kita tambahkan dalam sampel ini akan menghasilkan suatu reaksi seperti endapan, berwarna, atau berbuih, atau jadi menguap, dan seperti itu. Pembanding. Pembanding adalah pengujian yang menggunakan baku pembanding atau baku standar. Lalu sampel adalah contoh atau cuplikan. Jadi ini tuh biasanya kita dapatkan seperti plastik klip kecil yang dia itu dalamnya ada kayak kristal atau hablur yang kita analisis. Itu namanya sampel. Jadi jawabannya adalah analit. Nomor 3, metode analisis yang bertujuan untuk menentukan identitas. Nah, jadi kita itu memiliki dua jenis analisis. Yang pertama ini adalah kualitatif, yang kedua adalah kuantitatif. Kalau kualitatif ini adalah misalnya kita punya suatu buah jeruk, tapi kita nggak tahu apa aja kandungan di dalamnya, dan kita uji menggunakan reagen, kation, anion. Oh, ternyata buah jeruk memiliki kandungan asam askorbat atau vitamin C. Itu adalah analisis kualitatif. Dan kalau kuantitatif ini adalah yang menentukan kadar. Misalnya kita tahu bahwa pisang ini mengandung kalium. Tapi berapa sih kadar kalium dalam pisang tersebut? Nah, kita uji biasanya kita menggunakan uh, spektrofotometri. Jadi kita uji pakai regresi linier dan terus biar kita tahu apa sih berapa kandungan kalium dalam pisang. Jadi nomor 3 ini jawabannya adalah kualitatif karena dia menentukan identitas. Nomor 4, metode yang melibatkan reaksi kimia yang berlangsung sempurna dan perhitungan stoikiometri untuk mengetahui identitas atau jumlah senyawa dalam sampel. Nah, jadi kita itu punya dua juga, ada yang klasik, ada yang modern. Kalau klasik ini adalah yang non-instrumental. Jadi ini tuh pakai perhitungan stoikiometri kayak klasik tuh kayak volumetri, gravimetri, titrasi. Itu namanya klasik karena kita tuh hanya menentukan
pakai alat yang tidak terhubung dengan listrik atau apapun itu. Dan juga yang keduanya adalah modern. Modern ini adalah yang dimana ini instrumental, jadi itu tuh melibatkan sifat fisika kimia dalam zat. Terus juga menggunakan instrumen biasanya kayak spektrofotometri UV vis, spektrofotometri lain-lain juga. Itu masuknya modern. Karena dalam alat itu tuh kita menguji suatu biasanya kejernihan dalam suatu sampel, terus kita bisa tahu gitu berapa sih kadarnya kalau misalnya kita masukin ke alat tersebut. Jadi jawabannya adalah yang analisis klasik. Nomor 5. Berikut ini merupakan contoh analisis semi kuantitatif. Nah, jadi semi kuantitatif ini adalah metode analisis risiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungannya. Seperti yang saya lakukan, saya praktikum yang dilakukan kemarin itu menguji batas logam pada bahan baku KCl. Jadi kita itu menguji ada apa-apa kejernihan dalam baku pembanding. Jadi ada 4 larutan. Yang pertama ini adalah air demineralisata yang dimana jika kita masukkan ke spektrofotometri itu kejernihannya adalah 100%, sangat-sangat murni tanpa ada tambahan senyawa apapun. Lalu ada juga larutan baku, larutan, ada larutan monitor juga dan juga ada larutan uji. Dan larutan monitor ini berfungsi untuk membandingkan dan menjadi penegah antara larutan baku dan larutan uji, di mana larutan baku ini yang mendekati jernih dan larutan uji yang keruh. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Berikut ini termasuk metode analisis kimia modern. Nah, jadi yang tadi saya telah jelaskan bahwa analisis kimia modern ini adalah suatu analisis yang kita tuh memakai instrumen. Jadi jawabannya adalah spektrofotometri UV vis. Karena jika kita pakai si spektrofotometri ini tuh kita bisa tahu si sampel dalam bentuk yang sudah diencerkan ini tuh ada berapa sih eh, angkanya, itu ada berapa kadarnya. Kalau volumetri, gravimetri, reaksi kristal, dan reaksi warna itu termasuknya metode analisis kimia klasik karena mereka itu nggak melibatkan instrumen. Volumetri ini biasanya titrasi, terus reaksi kristal ini biasanya kita panaskan di api bunsen, terus reaksi warna ini biasanya uji nyala. Jadi kita bisa tahu itu warnanya warna apa dengan berbagai senyawa. Nomor 7, reaksi kering analisis kualitatif. Nah, kalau reaksi kering ini adalah reaksi yang dimana enggak menambahkan reagen ke dalam. Jadi, kalau reaksi basah, itu kan kita tambahin suatu pengencer dalam tabung uji. Nah, jadi yang uji manik fosfat, pemanasan tabung uji, uji nyala, uji boraks, itu kan termasuknya dibakar. Walaupun menambahkan suatu pelarut atau pelarut kayak ya supaya bisa bereaksi, tapi ini tuh enggak termasuk reaksi basah, tapi masih ke reaksi kering. Tapi di sini adalah yang kecuali, berarti adalah yang reaksi basah. Jawabannya adalah reaksi kimia dengan reagen. Nomor 8, fungsi penggunaan HCl pekat pada uji nyala. Nah, jadi waktu uji nyala, kita kan memakai suatu kawat nikel krom. Nah, kita ini harus membilas berulang kali supaya dalam kawat nikel itu tidak terdapat senyawa lain yang dapat memengaruhi reaksi. Misalnya, misalnya kita habis menggunakan kawat nikel krom ini untuk uji pada senyawa natrium. Lalu kita langsung pakai pada senyawa kalium dan nanti warnanya akan
mempengaruhi, misalnya natrium merah, kalium ungu, jadi nantinya malah hijau atau biru seperti itu ya. Nah, terus jadi fungsinya adalah untuk membersihkan karbon nikel, krom. 9. Kation yang memberikan warna hijau kekuningan pada uji nyala. Nah, uji nyala tadi yang sudah saya jelaskan, jadi kita bersihkan dulu kawat nikel kromnya menggunakan air demineralisata, lalu kita celupkan kawatnya itu pada HCl pekat, lalu kita bakar, HCl pekat dibakar, itu fungsinya untuk membersihkan kawat nikel krom. Lalu kita celupkan pada senyawa supaya menempel, lalu kita bakar. Kalau misalnya warna hijau kuningan itu adanya barium. Kalau natrium ini warnanya kekuningan, tapi dia itu susah dianalisis karena itu menyatu dengan warna api, oranye kekuningan. Jadi biasanya kalau natrium ini kita pakai uji kristal di mikroskop. Kalau magnesium ini dia warna putih, kalium berwarna ungu, dan kalsium ini berwarna merah kekuningan. Yang benar dari reaksi pengendapan. Nah, jadi yang nomor A, endapan terbentuk hasil reaksi sampel dengan pelarutnya. Sebenarnya, kalau secara logika, itu benar. Tapi, kalau secara teori, itu enggak sepenuhnya benar karena tidak semua endapan endapan itu terbentuk dari hasil reaksi sampel dengan pelarutnya. Contohnya, kita larutin air dengan gula. Itu dia akan larut dan dia itu nggak akan membentuk endapan. Justru yang menurut teori ini adalah endapan terbentuk jika larutan jadi jenuh dengan zat yang bersangkutan. Lalu yang kedua dan ketiga, justru endapan itu bisa membentuk kristalin dan koloid dan dapat dipisahkan dengan sentrifugasi. Lalu yang nomor D, pada reaksi pengendapan, reagen ditambahkan berlebih agar menghasilkan endapan yang lebih banyak. Ini salah, karena kalau kita tambahin berlebih ini, kita bisa membentuk senyawa kompleks dan menyebabkan melarutnya sebagai endapan. Jadi endapannya ini nggak akan nggak akan mengendap, tapi malah larut sama pelarutnya gitu. Jadi nggak maksimal. Jawabannya yang E. 11. Ion logam kation diawali dengan mengelompokkan kation. Jadi reaksi kation ini tuh ada 5. Yang pertama ini adalah uji dengan HCl, encer, lalu HCl dengan gas H2S, NH4OH dan NH4Cl plus gas H2S, NH4Cl dan NH42CO3, dan terakhir adalah uji golongan 5 yang dia itu biasanya uji kristal menggunakan mikroskop. Jadi di awalnya dengan apa? Jadi dengan HCl ya. Jadi jawabannya yang nomor 12. Tahapan untuk blank identification. Jadi blank identification ini adalah uji di mana kita tuh belum tahu. Kita dikasih sampel, ini acak, tapi kita nggak tahu apa sih senyawa yang ada dalam sampel tersebut, bisa yaitu natrium, bisa yaitu kalium, kalsium, magnesium, dan lain-lain. Nah, pertama kita pendahuluan dulu, kayak kita uji dulu baunya seperti apa, warnanya gimana, bentuknya kristal atau hablur. Lalu bisa kita reaksi pada warna nyala. Ini warnanya apa? Kalau natrium warnanya kuning, kalium warnanya ungu. Terus kita kalau udah uji pendahuluan, kita nggak dapat nih karena agak sedikit susah. Kita pemeriksaan ion logam kation dalam larutan. Nah, kation anion ya. Terus itu tuh kalau kation itu ada 5 yang seperti saya ucapkan tadi. Dan anion ini ada banyak, ada 6 sepertinya. Ada uji dengan CaCl, FeCl, H2SO4. Lalu misalnya nih dalam kation kita udah tahu kayak kita udah tahu misalnya dalam golongan 1 Ag, Hg, dan Pb itu kalau dilarutkan sama HCl ini
bisa jadi endapan putih. Nah, kita bingung. Nah, ini apa ya? Kok endapannya putih semua? Nah, kita lanjut ke reaksi spesifik. Nah, kalau dalam reaksi spesifik ini, tambahin lagi pakai NH4OH. Nah, jadinya apa? Kalau AG misalnya jadi coklat, HG jadi hitam, terus PB jadi tetap putih misalnya. Nah, itu bisa kita apa bisa kita tebak dengan reaksi spesifik. Nah, udah kita tahu, oh ini membentuk endapan AG karena menghasilkan warna coklat. Nah, kita buatlah kesimpulannya. Jadi, senyawa ini adalah AG karena menghasilkan endapan coklat dengan ditambahkan reagen NH4OH. Jadi, jawabannya yang A, tahapannya. Nomor 13 yang merupakan pemeriksaan pendahuluan yang sering dilakukan pada pemeriksaan anion. Nah, untuk pemanasan, uji nyala, HCl, dan pekat H2S ini tuh termasuknya uji pemeriksaan pada kation. Jadi jawabannya yang H2SO4 encer dan pekat. Untuk prosedurnya ini kita tambahin aja sampel dengan H2SO4 encer dan pekat terus kita panasin terus kita lihat ada nggak sih perubahan kayak warna atau endapan pas dipanasin. 14. Pada reaksi analisis golongan kation yang menggolong kation berdasarkan sifat kation terhadap beberapa reagen di bawah ini, kecuali. Nah, jadi yang telah disebutkan tadi bahwa kation ini tuh pakai HCl, gas H2S, NH4OH, NH4Cl, NH4CO3, dan pakai mikroskop. Sebenarnya ini jawabannya ada dua. Jadi ada di gas H2SO4 dan juga di NH42S karena kita tidak memakai keduanya. Kalau H2SO4 ini untuk anion, dan yang NH42S ini tidak kita pakai untuk uji kation dan juga anion. 15. Apakah senyawa yang menghasilkan endapan putih pada reaksi penggolongan satu yang tidak larut dalam air? Jadi, kation pada golongan satu ini terdapat ada tiga, ada Ag, ada Hg, dan juga ada Pb. Nah, ketiganya ini, jika direaksikan dengan HCl, maka mereka ini akan membentuk suatu endapan putih. Jadi jawabannya adalah yang D, AgCl. Nomor 16. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan endapan apakah yang akan terbentuk? Nah, ini tuh akan membentuk yang ini, CuS dengan endapan berwarna hitam. Karena nanti H2 ini akan bereaksi dengan H2O menjadi air, dan Cu ini akan bereaksi dengan es, jadi CuS, dan mereka ini akan membentuk endapan berwarna hitam. Berikut ini yang termasuk kation golongan 2A. 2A ini adalah yang Bi, bismut. Kalau arsen, Sb, Sn itu termasuknya ke golongan 2A. Kalau Ag ini termasuknya ke dalam golongan 1. 18. Reagen apakah yang digunakan pada penentuan golongan kation 3 sehingga membentuk endapan sulfida? Golongan 3 ini kita pakai NH4Cl dan NH4OH dan juga gas H2S. Karena kalau ini tuh golongan 2, kalau ini tidak ada di golongan 4, 1 sampai 5 itu enggak ada. Kalau ini juga kurang, harusnya pakai NH4Cl juga. Kalau ini juga tidak, karena ini harusnya diganti pakai NH4Cl. Jadi, jawabannya yang benar adalah yang B. Berdasarkan reaksi berikut, senyawa dan warna endapan apakah yang akan terbentuk?
Nah, jadi untuk nomor 19 ini adalah yang D. Ini termasuk ke reaksi kation di golongan satu yang dimana Al ini akan bereaksi dengan OH dan ini akan membentuk gas H2S karena kan emang ditambahkan dengan gas H2S. Jadi jawabannya ada ya yang D. Maaf. Nomor 20, reagen berikut dapat digunakan untuk membedakan Pb dengan Hg, di mana Pb akan membentuk endapan berwarna kuning telur, dan pada Hg akan terbentuk endapan berwarna hijau. Reagen apakah yang akan terbentuk? Nah, untuk ini, kita awalnya kan pakai HCl dulu. Pakai HCl, Pb dengan Hg itu sama-sama berwarna putih. Nah, kita bingung, ini Hg apa Pb? Terus, waktu direaksiin, ada endapan kuning telur dan juga ada warna hijau. Ini pakai apa? Kita pakai Ki. Kalau kita tambahkan di NH4OH, itu Pb-nya tuh jadi endapan putih dan Hg-nya itu jadi endapan hitam. Kalau K2CrO4 ini, kalau Pb ini bisa kita tambahin itu jadi orange terus jadi hitam dengan berangsur-angsur. Kalau Hg ini akan menjadi endapan merah. Jadi jawabannya adalah yang Ki. Baik, cukup sekian video yang telah saya buat. Saya minta maaf apabila ada perkataan saya yang salah dan juga tidak berkenan bagi Bapak dosen pengampu kimia analisis dasar. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.